Oke, kita memulai recording ya, adik-adik semua. Em, Sekarang di sini sudah hadir 4 orang. Ada Amira, Devara, Farhan, Abi tadi manggilnya ya, sama Kansa. Em, Semuanya dari SMP Bani Hasyim. Jadi kalian semuanya kakak asumsikan temenan. Jadi kalau misalkan setelah belajar ini, kakak harapannya kalian bisa saling belajar mandiri, tanya-tanya sesama kalian. Nanti kalau misalkan ternyata kalian butuh untuk nanya sesuatu, bisa nanya ke kakak juga ya, adik-adik semua. Nah, kita mulai materinya di pengukuran besaran dan satuan. Oke, adik-adik semua. Em, Sekarang gini, kita mulai dulu dengan definisi besaran. Oke. Tentu kakak yakin sebagian dari kalian sudah belajar dan sebagian lagi mungkin eh, sudah belajar tapi belum terlalu ngerti konsepnya. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya adik-adik. Nah, gini adik-adik, besaran ini kalau misalkan adik-adik sudah belajar, itu kan adalah segala sesuatu yang diukur. Oke? Segala sesuatu yang dapat diukur. Mungkin di textbook, di buku pelajaran teman-teman mungkin akan ada definisi lain, tapi secara umum inilah definisi dari besaran. Apa aja yang dapat diukur. Oke. Nah, kemudian ukuran tersebut harus punya standar, harus punya patokan. Misal gini, adik-adik disediakan suatu meja, oke? Adik-adik disediakan suatu meja. Terus si meja ini misalkan yang paling mungkin untuk diukur adalah berapa panjangnya. Berapa panjangnya. Bukan cuma panjang yang bisa diukur, tapi itu salah satu yang menjadi prinsip atau menjadi yang kelihatannya, kayaknya kita mau ukur panjang meja deh. Kayaknya itu yang paling paling menarik dari meja ini. Panjangnya berapa sih? Nah, kemudian teman-teman tahu bahwa panjang meja, misalkan L, si panjang meja adalah L. L itu adalah panjang meja. Nah, panjang meja ini adalah satuan. Sorry, satuan lagi. Besaran. Panjang meja ini adalah besaran. Karena teman-teman ingin mengukur si panjang meja tersebut. Berarti dia adalah besaran. Sesuatu yang dapat diukur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyatakan besaran ini? Bagaimana kita memberitahu tentang informasi besaran ini? Nah, untuk memberitahu informasi tersebut, teman-teman harus punya alat ukur tentu saja. Tentu saja harus punya alat ukur. Nah, tapi prinsipnya adalah si alat ukur ini harus punya satuan yang jelas, harus punya standar pengukuran yang jelas, standar pengukuran yang jelas, pengukuran. Apa standar pengukuran ini? Standar pengukuran ini adalah satuannya. Biasanya teman-teman kalau punya alat ukur panjang itu standar satuannya adalah meter. Artinya apa? Artinya patokannya nanti panjang meja itu akan diukur menggunakan nilai berapa meter. Misal ternyata kita nemu begitu kita menggunakan si alat ukur tadi, kita menemu ternyata panjang meja itu nilainya adalah 10 10 meter kepanjangan ya. Misalkan ternyata adalah 2 meter. Ini adalah hasil pengukurannya. Nah, dari komponen ini, siapa yang besaran? Kalau kita bedah, yang dinamakan sebagai besaran itu adalah si L. Si L ini adalah besaran. Si panjang meja itu adalah besarannya. Meter ini adalah satuannya. Emang panjang hanya bisa diukur dengan meter? Jelas tidak. Satuan sangat banyak sekali di dunia ini. Bahkan satuan pun bisa dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Meter tentu saja adalah satuan baku. Kenapa disebut satuan baku? Karena meter itu punya nilai standar. Nilai standarnya meter itu berdasarkan perjanjian internasional, standar internasional. Jadi ada suatu museum di Prancis yang menyimpan suatu batang yang panjangnya 1 meter.
gitu. Nah, standarnya itu berdasarkan si batang itu. Pokoknya 1 meter itu berdasarkan ukuran si batang tersebut. Bahkan terbaru dirubah lagi aturannya. Bukan berdasarkan si panjang tersebut, si panjang batang, tapi berdasarkan panjang lintasan suatu partikel atau lain sebagainya. Masalah apa definisi meter, teman-teman bisa cari sendiri di Google. Oke, tapi kurang lebih ada standarnya. Ada informasi yang menjadi patokan bahwa meter itu berapa. Makanya seluruh seluruh dunia menggunakan si satuan panjang meter itu. Kecuali Amerika ya. Amerika punya satuan yang berbeda. Mereka tidak Amerika adalah satu-satunya negara yang tidak taat sama satuan internasional. Mereka punya satuan-satuan mereka sendiri. Tapi pada prinsipnya satuan itu sangat banyak sekali, tergantung perjanjiannya saja. Misalkan kalian di Bani Hashim di Kota Malang atau di Kabupaten Malang, kalian ingin kayaknya kita sebagai warga Malang ingin ada satuan sendiri untuk mengukur panjang, bisa aja gitu. Jadi itu tuh berdasarkan perjanjian satuan-satuan ini. Nah, satuan tidak baku itu satuan-satuan yang tidak berdasarkan perjanjian. Misal, mengukur panjang meja menggunakan tangan. Panjang meja ternyata kalau adik-adik menggunakan tangan adik-adik, oh ternyata pas diukur, oh si panjang meja ini adalah 4 tangan siapa ya? Misalkan 4 tangan Devara. Artinya, misalkan L sama dengan 4 tangan Devara. Tangan Devara ini kemudian menjadi satuan. Tapi tangan Devara tentu saja berbeda dengan tangannya misalkan Amira atau tangannya Abinaya atau tangannya Hansa atau tangannya Ahnaf. Sehingga tangannya Devara ini tidak memberikan informasi yang baku, informasi yang standar, informasinya berbeda-beda tergantung tangannya siapa. Makanya dia digolongkan sebagai satuan tidak baku. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan pengukuran dengan satuan baku atau satuan tidak baku, tapi sebaiknya dengan satuan baku biar seluruh dunia sama gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya prinsip dari besaran dan satuan. Besaran itu apa yang diukur, segala sesuatu yang dapat diukur, diukurnya menggunakan alat ukur, tapi kemudian alat ukur itu harus punya standar pengukuran. Standar pengukurannya itu yang kemudian kita kenal dengan istilahnya satuan. Oke, dan satuan berbeda-beda di seluruh dunia. Sorry, secara umum berbeda-beda, tapi ada patokannya, ada yang standar, yaitu satuan internasional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik semua? Kakak kasih waktu. Silakan Amira mau tanya. Enggak. Oke. Oh ya, selanjutnya nanti pada saat misalkan kakak sudah selesai menjelaskan, kakak akan kasih semacam 30 detik ke adik-adik. 30 detik itu silakan adik-adik gunakan untuk membaca lagi apa yang sudah kakak tuliskan di layar. Atau kalau adik-adik mau bertanya silakan bertanya. Tapi kalaupun nggak ada yang bertanya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti setelah kakak memberikan materi 30 detik, silakan 30 detik kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Jadi 30 detik itu gunakan sebagai wadah kesempatan adik-adik untuk membaca lagi apa yang tampil di layar. Oke, ini kakak kasih waktu sekarang 10 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Kalau mau membaca apa yang tertulis di layar silakan. Oke, tidak ada pertanyaan. Berarti kita bisa lanjutkan ya. Nah, itu kira-kira tentang besaran dan satuan. Selanjutnya, berdasarkan definisi besaran tadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Oke, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sehingga kunci utama dari materi ini adalah masalah pengukuran, adik-adik semua. Pengukuran, oke?
Pengukuran itu adalah proses mengukur, proses melakukan proses melakukan aksi mengukur sesuatu gitu loh. Kita mau mengukur misalkan panjang meja. Kalau kita mau mengukur mengukur sesuatu, teman-teman harus pastikan teman-teman tahu apa besarannya. Jadi mau ukur apa? Oke. Setelah itu, pastikan teman-teman tahu mau mengukurnya menggunakan alat ukur apa. Selain alat ukur apa, teman-teman juga harus pastikan bahwa di alat ukur tersebut satuannya apa. Sehingga pengukuran teman-teman bisa eh, tepat sasaran. Misal teman-teman mau mengukur ternyata adiknya teman-teman ada yang sakit. Oke, berarti yang biasa diukur pertama kali apa? Temperatur. Mau ukur temperatur. Temperatur itu besaran ya, karena dia adalah sesuatu yang dapat diukur. Kemudian alat ukurnya menggunakan apa? Menggunakan alat ukur temperatur, yaitu termometer. Nah, di termometer tersebut teman-teman pastikan dulu satuannya dalam apa? Oh, satuannya dalam derajat Celcius. Sehingga teman-teman setelah misalkan tahu mengukur apa, menggunakan apa, dan satuannya seperti apa, teman-teman kemudian harus belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur. Belajar bagaimana caranya. Oke. Caranya beda-beda setiap alat ukur. Pada kasus termometer, termometer yang biasa dipakai di puskesmas atau di posyandu gitu atau di rumah sakit, itu caranya beda-beda. Ada yang caranya ternyata itu harus dijepit di ketek. Oke. Ada yang biasanya cuman cukup dimasukkan ke mulut. Dimasukkan ke mulut dan sebagainya. Oke, dan beragam alat cara termometer yang bisa dipakai gitu. Tapi ini yang dua hal yang lumrah gitu, dijepit di ketek atau dimasukkan ke mulut. Nah, jadi teman-teman setelah tahu besarannya apa, alat ukurnya dan alat ukurnya memberikan satuan apa, kemudian harus tahu cara mengukurnya. Oke. Dijepit di ketek atau dimasukkan ke mulut. Oke, misalkan kita asumsikan yang dijepit di ketek karena lebih sering nih dijepit di ketek. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara ngebacanya? Kemudian si air raksa itu dari si termometer, misalkan dia bukan termometer digital ya, termometer yang apa namanya, yang manual. Ini ada derajat Celcius, ada air raksa berawal dari 0 derajat Celcius misalkan. Terus dia akan naik nih air raksanya. Akan naik, ternyata memunculkan informasi di suhu 39 derajat Celcius. Oh, dari situ kita menyimpulkan, oh berarti suhunya ini adalah, temperatur yang dimiliki oleh tubuh kita itu adalah 39 derajat Celcius. Itu baru melakukan satu kali pengukuran. Nah, dalam proses penelitian teman-teman, dalam proses penelitian, pengukuran itu tidak boleh dilakukan hanya satu kali. Kalau cuma misalkan bukan dalam rangka penelitian ya, dalam rangka cuma pengen tahu temperatur tubuh kalian, ya lakukan aja satu kali. Tapi kalau untuk dalam penelitian, pengukuran itu tidak boleh dilakukan hanya sekali. Pengukuran itu harus dilakukan berkali-kali. Seberapa banyak, seberapa banyaknya itu terserah. Tapi harus lebih dari satu kali yang jelas. Apakah dua kali boleh? Boleh, tapi tidak cukup banyak. Jadi masalah banyak atau tidak ini sangat-sangat bergantung terhadap prinsip yang ingin teman-teman lakukan. Apakah teman-teman ingin dapat data seakurat mungkin atau sekedarnya aja. Jadi dengan melakukan berkali-kali, harapannya adalah pengukurannya itu akan memberikan informasi yang akurat. Gitu. Nah, seberapa banyak yang diharapkan sebenarnya ada batasannya. Batasannya adalah angka 30 kali. Sehingga pengukuran yang dilakukan kurang dari 30 kali, kurang dari 30 kali,
itu disebut sebagai pengukuran sampel. Sedangkan pengukuran yang dilakukan lebih dari 30 kali itu dikenal dengan pengukuran populasi. Makanya data itu diukur berkali-kali, teman-teman. Diukur berkali-kali. Jadi bisa pengukuran sampel atau pengukuran populasi. Gitu. Oke. Kalau cuma satu kali nggak apa-apa. Tapi datanya kemungkinan tidak akurat. Hanya saja kalau misalkan untuk diri sendiri, kadang kita yang penting dapat datanya cepat. Tapi kalau untuk penelitian, sebaiknya dilakukan berkali-kali. Oke. Boleh cuma 10 kali, nggak apa-apa. Tapi berarti kita melakukan pengukuran sampel. Boleh juga lebih dari 30 kali, berarti pengukuran populasi. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya dua-duanya punya tujuan yang berbeda. Kalau populasi berarti kita akan melakukan lebih banyak lagi pengukuran, lebih sering lagi, dan insya Allah datanya lebih akurat. Gitu. Gitu prinsipnya teman-teman ya. Jadi materi utama tentang hari ini tuh adalah tentang pengukuran. Bagaimana teman-teman melakukan pengukuran, harus tahu besarannya, alat ukurnya, dan satuannya. Oh. Lalu mulai dari caranya, cara cara ngukurnya seperti apa. Oke, setiap alat ukur punya cara yang berbeda-beda. Teman-teman boleh melakukan satu kali pengukuran, tapi sebaiknya berkali-kali agar datanya lebih akurat. Terus kemudian ada istilahnya pengukuran sampel sama pengukuran populasi. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman semua? Kalau tidak ada pertanyaan, kakak kasih kesempatan adik-adik semua untuk 30 detik untuk memperhatikan satu layar ini. Bisa di screenshot dan bisa disimak dulu. Kalau mau dicatat, sebaiknya dicatatnya nanti aja ya. Setelah teman-teman screenshot, nanti catat sendiri aja. Gitu. Jadi di pertemuan kita sebaiknya nggak nggak perlu untuk nyatat karena materinya nanti akan dikasih juga. Coret-coretan ini akan dikasih juga ke adik-adik. Jadi adik-adik teman-teman semua baca aja. Kalau nggak ngerti langsung ditanyain. Oke? Silakan 30 detik untuk direnungin dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, kemudian adik-adik harus mengenal dalam proses pengukuran, kan kita harapannya melakukan pengukuran itu berkali-kali. Oke. Pengukuran itu dilakukan pengukuran itu harapannya dilakukan berkali-kali. Apa harapannya dilakukan berkali-kali? Agar hasilnya itu akurat. Agar hasil akurat. Yang jadi pertanyaan adalah, apa itu akurat? Oke. Nah, adik-adik semua ada yang mau nebak apa itu akurat? Mungkin ada yang mau coba, Kak akurat ini Kak artinya. Coba, ada yang mau coba? Mungkin Silakan. akurat itu hasil yang tepat.
Hasil Mungkin yang tepat. Oke. Hasil yang tepat. Kita coba ya untuk definisikan. Secara umum mendekati, oke. Secara umum ini mendekati hasil yang tepat. eh tapi untuk menggambarkan ilustrasinya kurang lebih kayak gini adik-adik. Kakak akan berikan semacam ilustrasi biar adik-adik bisa memahami dengan lebih detail ya apa itu akurat. Hasil yang tepat itu benar, benar. Tapi mungkin kalau misalkan adik-adik butuh definisi yang lebih lengkap, kakak akan sediakan. Bayangkan gini adik-adik semua. Bayangkan gini. Ini ada target, ada 4 buah target. Target ini yang warna merah ini ya. Oke. Jadi bayangkan adik-adik ini melakukan proses eh, kayak apa ya, olahraga tembak atau olahraga panahan. Terus olahraga panahannya ini adik-adik harus menembak ke titik warna merah. Oke. Kenapa kakak bikin ada 4? Ini ada 4 skenario. Skenario 1, skenario 2, skenario 3, sama skenario 4. Oke. Nah, jadi ada 4 skenario adik-adik ya. Jadi targetnya sama semua, warna merah. Tapi ada 4 skenario. Skenario pertama adalah seperti ini. Misalkan adik-adik menembakkan peluru. Peluru akan kakak gambarkan dengan warna biru ya. Warna kuning aja deh. Peluru akan kakak gambarkan dengan warna kuning. Jadi sekarang kita mau menembak si target ini sebanyak 10 kali. Dan hasil tembakannya kurang lebih seperti ini adik-adik. Tembakan pertama, tembakan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, ini skenario 1. Skenario kedua adalah tembakannya adalah seperti ini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kelihatannya bedanya. Di skenario 1, itu tembakan 10 tembakan itu cenderung ngumpul di tengah. Oke. Di sekitar target. Sedangkan skenario 2, 10 tembakan ini 10 ya? Iya benar. 10 tembakan ini itu dekat di tengah, tapi tidak merata. Jadi agak tersebar dikit. Tapi di tengah-tengah juga. Jadi hasilnya itu mendekati di tengah-tengah. Gitu. Kalau dirata-ratakan kurang lebih itu di tengah-tengah juga. Gitu. Terus skenario ketiga. Skenario ketiga, kalau kita tembakan, ternyata tembakannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skenario ketiga, ini 3 ya, huruf tulisannya jadi kayak B nih. Skenario 3. Nah, oke. Di skenario 3, ternyata tembakannya itu ngumpul juga, tapi jauh sekali dari tengah. Jadi sama sekali tidak menuju ke titik target kita yang warna merah. Oke? Tidak sama sekali tidak menuju target yang warna merah. Nah, sedangkan skenario keempat gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skenario keempat udah menyebar, udah tembakannya nyebar, tapi tidak sama sekali juga kena ke target gitu. Oke. Sehingga yang mana yang akurat teman-teman semua? Sudah bisa ditebak, yang akurat itu adalah yang 1 dan 2. Jadi yang 1 dan 2 ini dia itu bisa dikategorikan sebagai akurat. Kenapa? Karena setidaknya rata-rata tembakannya itu fokus ke tengah, menuju hasil yang sesungguhnya. Seperti yang dibilang Amira tadi. Oke? Nilai benar, mendekati hasil yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi kemudian ada definisi lain dalam pengukuran selain akurat. Definisi lain adalah masalah presisi atau tidak presisi. Kalau akurat ini berdasarkan uh, mendekati nilai yang benar,
mendekati nilai benar. Kemudian ada definisi presisi. Apa itu presisi? Presisi itu adalah yang cenderung sama prosesnya. Jadi penembakannya itu cenderung konsisten. Aku tuliskan di bawahnya ya. Definisi presisi. Kalau presisi, salah. Presisi. Kalau presisi itu dia pengukuran yang konsisten. Jadi cenderungnya nilainya itu tidak berubah-ubah. Jadi kita cenderung stabil dalam melakukan pengukuran, selalu di situ-situ aja. Maka kelihatan dengan jelas pada dua konsep ini, pada 4 skenario ini, skenario 1 dan 2 itu skenario yang akurat. Kemudian skenario yang presisi yang mana? Skenario yang presisi itu adalah skenario 1 dan skenario 3. Jadi skenario 3 ini presisi adik-adik semua. Tapi tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena tidak mendekati hasil yang benar, tapi presisi gitu. Kok bisa? Bisa aja. Akan ada skenario seperti itu dalam kita melakukan pengukuran gitu. Kadang kita sudah presisi tapi tidak benar nilainya. Nah, tapi kadang juga kita akurat tapi tidak presisi. Seperti skenario 2, tidak akurat tapi tidak presisi. Nilainya mendekati nilai benar tapi tidak presisi. Nah, yang paling parah ini adik-adik semua adalah skenario 4. Sudah dia tidak akurat, juga tidak presisi. Wah, ini parah sekali ini. Gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam proses pengukuran adik-adik, kemudian ada, karena pengukuran itu harus dilakukan berkali-kali, maka kita apa harapannya kalau dilakukan berkali-kali? Kita berharap nilainya akurat. Oke? Nilainya akurat. Nah, apa itu akurat? Setidaknya bisa mendapatkan nilai yang mendekati nilai benar. Lalu di dalam masalah akurat itu kita harus definisikan. Kayak gimana di skenario pengukuran? Kurang lebih skenario pengukuran itu ada 4 jenis ini. Ada kondisi di mana kita melakukan pengukuran akurat sekali, berkali-kali, akurat dan presisi. Jadi pengukurannya konsisten dan konsistennya di dekat nilai benar. Kalau skenario 2, kita coba melakukan pengukuran, kita tidak presisi pengukurannya, tapi akurat, mendekati nilai benar. Kalau di rata-rata itu mendekati nilai benar. Oke. Terus ada skenario kita bisa konsisten melakukan pengukuran, tapi tidak akurat nilainya, yaitu skenario 3. Dan tentu saja ada skenario lain yang paling buruk di mana tidak akurat tapi tidak presisi juga. Tidak tidak mendekati nilai benar sama sekali, pun tidak presisi. Tidak konsisten nilainya. Oke? Nah, coba disimak dulu penjelasan ini. Kakak kasih waktu 30 detik. Kalau mau di screenshot silakan, tapi sebaiknya nggak usah dicatat ya, biar nggak kelamaan. Oke? Kakak kasih 30 detik, silakan di screenshot dan disimak, dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke? Silakan adik-adik. Kak, saya izin bertanya. Silakan. Siapa ini yang bertanya? Kira. Jadi skenario 4 itu tidak akurat karena jauh dari
hasil yang Dia sesungguhnya. betul. Terus kalau yang tidak presisi itu maksudnya ngawur gitu tembakannya. Benar, ngawur karena tidak konsisten, tidak tidak di satu tempat gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Bentar, aku tidak ngelihat videonya. Kamu nyalain video, tapi aku kayaknya merasa suara kamu familiar. Kamu waktu itu tahun lalu belajar sama aku juga ya, Amira? Atau tidak? Tahun lalu kan aku kabar di Hashim. Kamu juga nggak sih sama Estel? Oh iya, Oh iya benar ya. ikan Pak. Oke, siap siap siap. Oke, itu jawabannya udah jelas ya, Amira. Tidak akurat dan juga tidak presisi gitu skenario 4. Oke, yang lain kalau mau bertanya silakan. Kalau kasih waktu 15 detik lagi ya. Siapa tahu masih mau menyimak dulu, memahami. Pak, saya mau nanya, Silakan. ada nggak itu rumus untuk hitung apanya, keakuratannya sama presisinya? Terima kasih. Gini, gini Ahnaf. Oke, mari kakak jelaskan dulu. Dalam mempelajari, dalam mempelajari suatu konsep, sebaiknya adik-adik semua, nggak cuma Ahnaf ya, itu belajar definisi dulu dan konsepnya. Nah, dan pada saat belajar definisi dan konsep ini, mari adik-adik sekalian untuk lupakan dulu ngitungnya seperti apa. Karena pada akhirnya, ngitung itu tuh proses akhir. Proses akhir. Jadi, apakah misalkan kalau ditanya, ada nggak rumus untuk ngitung akurat atau presisi? Ada. Nanti dia bukan rumus fisika, tapi rumus statistik. Berarti belajarnya di matematika. Tapi itu nanti dulu. Jadi Ahnaf nggak usah pusingin bagaimana cara ngitungnya sekarang, tapi prinsipnya dulu dikuasain gitu. Oke, ini buat ini ya, buat adik-adik semua. Cara belajarnya nanti lanjutannya itu seperti itu. Jadi kita pada saat belajar definisi dan konsep, pastikan untuk tidak membayangkan rumus dan hitungnya. Itu nanti. Karena pasti akan ada tahapnya nanti akan dihitung dan pakai rumus. Tapi konsepnya dulu yang harus dikuasain. Karena biasanya soal-soal OSK, oke, Olimpiade Sains tingkat kabupaten, itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang konseptual, yang nanyanya tentang eh, pemaknaannya seperti apa gitu. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Karena kalau ditanya rumusnya apa, ada nggak rumus hitung akurat sama presisi? Ada, tapi bukan rumus fisika. Dia tuh rumus matematika. Dia tuh konsep statistik, konsep mengolah data gitu. Oke? Okay? Jadi setiap apa? Jadi tidak ada rumus yang fisikanya gitu. Ada tanggapan, Ahnaf? Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Sama-sama, Ahnaf. Oke, okay. Kak kasih waktu 10 detik lagi. Siapa tahu ada yang mau nanya. Karena ini ada udah 2 orang nih nanya nih. 10 detik lagi. Kalau mau bertanya silakan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kakak lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba membayangkan adik-adik semua. Kita coba membayangkan kenapa terjadi 4 skenario ini. Nah, ini penting nih untuk dibayangkan. Kan skenario ini kan skenario yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Tapi kira-kira kenapa skenario ini terjadi? Nah, untuk mempermudah membayangkannya, perhatikan seperti ini adik-adik semua. Dalam pengukuran, dalam proses pengukuran ada 2 komponen penting.
Ada dua komponen penting. Pengukur, kita sebagai pengukur, dan alat ukur. Ini adalah dua komponen penting dalam pengukuran. Orang yang mengukur dan alat ukurnya. Gitu. Nah, salah satu dari komponen alat pengukur dan alat ukur ini akan mempengaruhi akurasi atau presisi, level akurasi atau level presisi. Nah, yang jelas kalau pengukurnya handal, atau jago dan alat ukurnya benar, alat ukurnya valid atau benar, maka ini sudah jelas akan memberikan hasil pengukuran yang tidak cuma akurat, tapi insya Allah juga presisi. Nah, gitu ya. Jadi pengukur dan alat ukur adalah dua komponen penting dalam proses pengukuran. Kalau pengukurnya jago dan alat ukurnya benar, ya udah pengukurannya pasti presisi. Misalnya teman-teman mau mengukur panjang meja. Aku pakai contoh sederhana aja. Panjang meja. Panjang meja ini nilai sesungguhnya adalah 2,1 meter. Ini nilai sesungguhnya dari panjang meja. Kemudian teman-teman mau melakukan pengukuran. Teman-teman menunjuk satu orang di antara teman-teman, misalkan satu orang di antara teman-teman ini adalah siapa ya? Kakak ambil contoh misalkan Kansa. Oh, Kansa ini dia adalah pengukur yang hebat, pengukur yang handal. Terus teman-teman semua beli meteran di toko yang toko alat ukur atau toko apa yang jual meteran? Toko bangunan. Teman-teman beli meteran di toko bangunan yang toko bangunan itu bagus banget. Maksudnya toko bangunannya terpercaya. Jadi tokonya valid lah, terpercaya. Artinya meteran yang dikasih bukan meteran abal-abal. Kansa pengukur yang handal. Meterannya bukan meteran abal-abal. Sehingga misalkan Kansa melakukan pengukuran yang dilakukan Kansa itu menggunakan meteran dari toko bangunan yang terpercaya ini. Ternyata hasil ukurnya ada, misalkan melakukan 5 pengukuran ya, berkali-kali 5 pengukuran. Hasil ukur pertama adalah 2,0 meter. Hasil pengukuran kedua 2,1 meter. Hasil pengukuran ketiga 2,2 meter. Hasil pengukuran keempat ternyata adalah 2,1 meter. Hasil pengukuran kelima adalah 2,0 meter. Kalau teman-teman lihat, nilainya secara umum itu sangat mendekati. Sangat mendekati nilai sesungguhnya. Nilai sesungguhnya 2,1 meter. Ini informasi yang sudah ada dari awal. Oke. Ini informasi yang berikutnya ini adalah informasi yang baru saja diukur sama Kansa. Apakah proses pengukuran ini akurat? Akurat, karena mendekati nilai yang benar. Apakah presisi? Presisi, karena konsisten di sekitar nilai tersebut. Gitu. 5 kali mengukur, 5-limanya berada di sekitar nilai tersebut. Oke. Kak, tapi kenapa beda-beda, Kak? Ya begitu kita kalau lakukan pengukuran, kita tidak bisa 100% selalu mendapatkan nilai yang sama. Misalkan adik-adik gunakan timbangan aja deh. Adik-adik timbang, berat badan adik-adik pakai timbangan, nilainya kan beda-beda terus tuh. Kayak kadang, misalkan berat badan adik-adik 40 kilo ya. 40,1, 40,3, 39,9. Jadi dapat hasilnya berubah-ubah terus. Oke. Tapi nilainya sekitar segitu-segitu aja. Nah, itu udah akurat tuh artinya. Udah akurat dan juga udah presisi gitu. Kurang lebih seperti itu ya analisisnya tentang skenario 1. Sehingga muncul pertanyaan. Jadi siapa sebenarnya faktor penting akurasi? Dan siapa yang merupakan faktor penting dari presisi? Coba adik-adik tebak.
siapa yang menyebabkan akurasi, siapa yang menyebabkan presisi? Jawabannya antara dua ini aja, antara pengukur atau alat ukur. Jadi pengukur ini, apakah dia paling mempengaruhi akurasi atau paling mempengaruhi presisi, level presisi. Dan alat ukur itu lebih cenderung mempengaruhi akurasi atau mempengaruhi presisi. Coba adik-adik tebak, yang mana yang mempengaruhi akurasi, pengukur atau alat ukur? Yang mana yang mempengaruhi presisi, pengukur atau alat ukur? Dari ilustrasi yang kansa dan meterannya tadi. Ayo, silakan ditebak. Pengukur. Pengukur mempengaruhi siapa? Akurasi. Pengukur mempengaruhi akurasi. Artinya kalau kamu jawab pengukur mempengaruhi akurasi, yang mempengaruhi presisi siapa? Alat ukur. Alat ukur. Ada jawaban lain? Ayo. Ada yang mau terlibat di dalam diskusi? Siapa kira-kira yang atau mau mengubah, Amira? Kalau menurut saya yang lebih akurat itu alat ukur dan pengukurnya presisi. Bentar, ini orang yang sama atau orang yang beda nih? Beda, Pak. Beda ya? Oke. Ini yang ngomong siapa? Yang barusan ngomong tadi? Amira, Lah, yang tadi sebelumnya siapa? Mbak Kikan. Oh, iya, Kikan berarti yang tahun lalu ya, benar ya? Ya. Oke. Nah, kalau menurut Amira, alat ukur yang akurasi Itu alat ukur, alat ukur. Kalau yang presisi adalah siapa? Si pengukur. pengukur. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini dengan membuat skenario lain. Misal gini. Misal, ini contoh aja ya adik-adik ya, tidak bermaksud untuk ngeledek atau misalkan apa merendahkan atau apapun ya. Ini kisah fiktif. Bayangin aja ini kisah fiktif. Misal Abi. Abi adalah sebenarnya adalah pengukur yang handal, tapi misalkan kondisinya Abi ini lagi meriang, lagi sakit. Tapi dia menggunakan meteran yang dia pakai itu meteran yang dari toko yang terpercaya tadi. Oke, toko yang terpercaya. Kira-kira bagaimana hasil pengukuran yang berhasil dilakukan oleh Abi? Kemungkinan besar karena dia sambil meriang dan sambil sakit, panjang sesungguhnya meja kan 2,1. Tiba-tiba dia ngelihat angkanya ada yang 3 meter. Mungkin dia sempat ngelihat misalkan 2,1 meter. Tapi kemudian pas pengukuran ketiga lagi dia lihat 2,5 meter. Pengukuran berikutnya ternyata dia dapat 1,5 meter. Karena badannya getar tuh. Badannya getar, nggak bisa fokus, nggak bisa ngelihat dengan baik gitu. Terus ternyata yang satu lagi 2,9 meter. Kira-kira skenario 5 pengukuran ini itu akurat nggak? Akurat sebenarnya. Karena di sekitar 2,1 semuanya ya. Semuanya di sekitar 2,1. Tapi sayang sekali nilainya tidak presisi. Karena yang megang alat ukurnya, yang megang meterannya, itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang tidak normal untuk melakukan pengukuran. Jadi tidak stabil. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak presisi pengukurannya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa presisi itu sangat ditentukan oleh pengukur. Oke, presisi itu sangat ditentukan oleh pengukurnya. Kalau pengukurnya bisa stabil, bisa melakukan perhitungan dengan baik, maka dia itu kemungkinan akan memberikan hasil yang presisi, hasil yang cenderung stabil. Tapi kalau pengukurnya dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi mabuk misalkan, atau dalam kondisi tidak baik kondisinya, maka ya udah pengukurannya akan ngacak, akan jelek, walaupun nilainya ya tetap mendekati. Gitu. Oke? Sampai sini jelas ya?
Jadi yang kondisinya Abi ini adalah kondisi di mana dia itu di skenario kedua. Kalau kondisinya Kansa tadi, ini adalah skenario pertama. Gitu. Pengukurnya handal dalam kondisi yang baik, pakai meteran di toko yang terpercaya. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba bahas skenario ketiga. Menarik nih. Skenario ketiga, misalkan kita balik lagi ke Hansa. Hansa yang seorang pengukur yang handal. Tapi kemudian, walaupun Hansa pengukur yang handal, dia beli meteran di toko mainan, di toko abal-abal, toko mainan. Gitu. Oke. Jadi tidak jelas nih, tidak sesuai peruntukannya. Dibelinya di toko mainan, ya kemungkinan kualitasnya tidak benar, tidak seperti di toko bangunan yang emang harus mencari kualitas untuk bikin meteran gitu. Lalu kemudian Hansa melakukan pengukuran. Hansa melakukan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan Hansa ternyata jadinya gini. 3,0 meter, 3,1 meter, 3,2 meter, 3,1 meter, 3,0 meter. Hansa sedang melakukan pengukuran untuk si panjang meja yang panjangnya itu 2,1. Panjang mejanya belum berubah. Panjang mejanya tetap 2,1 meter. Pengukurannya dilakukan oleh Hansa menggunakan alat ukur meteran yang dijual di toko mainan. Hansa sendiri adalah pengukur yang handal, yang jago. Tapi hasil yang didapatkan Hansa kemudian konsisten. Presisi hasil yang dilakukan Hansa. Cenderung dekat semua. 3,1, 3,2, 3,0. Itu mendekati semua tuh. Tapi kemudian Hansa bertanya-tanya. Kok bisa hasilnya tidak sesuai informasinya? Informasinya kan panjangnya 2,1. Saya sudah melakukan dengan benar nih. Tapi kok hasilnya beda 1 meter? Ternyata pas dicari tahu siapa yang bermasalah. Yang bermasalah adalah alat ukur. Alat ukurnya bermasalah gitu. Sehingga alat ukur ini sangat sangat bergantung, sangat mempengaruhi nilai akurasi. Bayangkan kalau kalian menggunakan alat ukur yang salah, alat ukur yang tidak tepat, hasil yang didapatkan kemungkinan besar tidak akan pas sesuai yang diharapkan gitu. Oke. Hasil ukurnya tidak akan pas karena ya salah alat ukurnya. Udah salah duluan, udah beda 1 meter. Kalian mau berusaha sepresisi mungkin pun, sestabil mungkin pun, ya tetap akan salah gitu. Jadi faktor penting dari akurasi itu ada di alat ukur. Makanya dua ini adalah dua komponen penting di dalam ini ya pengukuran. Pengukur dan alat ukur. Pengukur itu akan menentukan presisi, level kestabilan, konsistenan. Kalau alat ukur itu akan menentukan level akurasi. Kalau alat ukurnya benar dan cenderung detail, cenderung valid, ya udah kemungkinan besar pengukurannya pun makin akurat gitu. Selama dipegang oleh pengukur yang handal. Gitu. Nah, ini skenario ketiga ya, skenario di mana pengukurnya jago, bisa ngasilin hasil yang presisi, tapi meterannya, alat ukurnya payah, dibeli di toko mainan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah skenario yang keempat. Skenario keempat itu misalkan kita balik lagi ke Abi. Abi dalam kondisi meriang. Jago tapi dalam kondisi meriang, jadi nggak stabil, kepalanya puyeng, pusing, tangannya getar, megang alat ukurnya pandangannya itu berbayang gitu. Kemudian dia megang meteran yang dibeli sama Kansa tadi dari toko mainan. Udah combo tuh. Udah mah yang pengukurnya lagi dalam kondisi tidak stabil, meterannya itu abal-abal gitu. Kemudian hasil ukurnya kemudian dapatnya 4 meter, kadang 3 meter, kadang 5 meter, kadang 7, kadang 10 meter. Udah, apa yang bisa diharapin dari pengukuran ini gitu. Udah mah
pengukurnya tidak stabil, hasilnya tidak presisi, meterannya abal-abal, jadi tidak mendekati sama sekali ke nilai benar. Udah, nilainya ngawur gitu. Ini adalah skenario keempat. Oke, kurang lebih seperti ini adik-adik semua ya, tentang 4 skenario ini. Oke, jadi skenario 1, 2, 3, 4 tadi, yang tentang menjelaskan apa itu akurat dan presisi, kemudian bisa dibayangkan melalui contoh sederhana tadi. Gitu. Dan adik-adik harus pahami bahwa faktor yang paling menentukan akurasi itu adalah alat ukur. Faktor yang menentukan presisi itu adalah pengukur. Karena biar konsisten itu orangnya harus stabil. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Kakak kasih waktu seperti biasa, 30 detik. Kalau adik-adik mau bertanya, silakan bertanya. Oke. Sambil adik-adik berusaha memahami ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutkan ya adik-adik semua. Jadi itu penjelasan tentang presisi dan akurasi. Dan ini biasanya keluar setidaknya 1 atau 2 soal di OSK. Oke, tentang siapa faktor yang paling penting dalam menentukan error. Oke, masalah error. Jadi error ada 2 jenis ya. Ada berdasarkan karena presisi, karena akurasi gitu. Dua-duanya adalah penyebab penyebab error. Karena kalau misalkan dia kayak contoh yang skenario 2, walaupun misalkan dia misalkan akurat, tapi kan rentang datanya tuh tersebar terlalu banyak. Jadi kemungkinan nanti hasil pengukurannya banyak errornya. Errornya cukup tinggi gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan error tadi yang seperti kakak bilang. Gitu. Error atau galat. Error atau galat. Error ini adalah bahasa Inggrisnya, galat itu adalah bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi bahasa Indonesianya error itu adalah galat. Nah, error atau galat ini penyebabnya tentu adalah level akurasi yang tidak tepat, akurasi dan presisi. Jadi kalau misalkan dia cenderung tidak akurat, akan membuat hasil pengukurannya errornya tinggi. Begitupun kalau dia tidak presisi. Gitu. Dua-duanya itu penyebab error. Oke, penyebab error yang tinggi. Masalahnya adik-adik, yang adik-adik harus pahami adalah setiap pengukuran, semua pengukuran, pengukuran apapun, itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang... Jadi nggak mungkin ada pengukuran yang tidak memiliki error. Oke, ini sudah merupakan suatu kewajaran, kelumrahan bahwa kita itu pasti melakukan kesalahan. Tapi kemudian prinsipnya adalah errornya harus diminimalisir, errornya harus diminimalkan.
Diminimalkan. Nah, biasanya yang jadi pegangan itu, error itu, nilai error harus kurang dari, ada macam-macam. Ada yang berpendapat error itu harus kurang dari 10% dari hasil pengukuran. Tapi menurut kakak kurang dari 10% dan menurut banyak orang, kurang dari 10% itu terlalu besar. 10% itu masih terlalu besar. Kadang ada juga yang bilang, oh error itu setidaknya harus kurang dari 5%. Ada juga yang bilang error itu sebaiknya kurang dari 3%. Ini tergantung preferensi saja. Oke. Tapi yang jelas kita berusaha, pada prinsipnya adalah kita berusaha error itu harus sekecil-kecilnya. Harus sekecil mungkin. Nah, bagaimana kalau ternyata error yang didapatkan itu masih 20%, kemungkinan besar pengukuran kita itu tidak baik, tidak bagus. Berarti masalahnya ada di mana? Kemungkinan besar masalahnya ada di level presisi kita. Bisa jadi kita nggak terlalu ngerti cara pakai alat ukurnya, atau bisa jadi kita nggak ngerti cara ngukurnya, gitu. Cara prinsip pengukurannya kita nggak ngerti, jadi hasilnya membuat hasil pengukuran yang cenderung errornya gede banget. Bahkan kadang kakak itu waktu kakak kuliah di ITB, pas lagi praktikum fisika dasar, banyak tuh yang tiba-tiba pengukuran periode bandul, sebenarnya mengukur gravitasi sebenarnya, mengukur periode bandul pakai periode bandul gitu, errornya lebih dari 100%. Nah, itu berarti udah jelas datanya salah, sangat-sangat salah itu. Gitu. Berarti pengukurannya kemungkinan harus diulang. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi kita manusia emang sarangnya hilaf dan salah. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita stabil dalam melakukan pengukuran. Nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda, harus fokus, serius gitu. Kalau misalkan contohnya cuma ngukur panjang meja mah, panjang meja kan gampang ngukurnya. Tapi nggak semua pengukuran kan panjang meja. Banyak pengukuran lain yang jauh lebih kompleks. Makanya butuh orang yang lebih telaten gitu. Oke. Jadi prinsip dari error itu seperti itu adik-adik ya. Nah, bagaimana bagaimana cara mengukur error yang paling sederhana? Cara mengukur error paling sederhana adalah kakak ambil contoh misalkan pengukuran yang skenario 1 dan 2. Oke. Ini materi statistik ya. Dia materi matematika statistik gitu. Jadi kalau mau belajar ini di buku statistik. Kalau fisika nggak ada di buku matematika gitu. Nah, ini contoh aja, contoh sederhana cara mengukur error. Misalkan kakak mau ambil contoh data di pengukuran 1. Pengukuran skenario 1 ini yang paling bagus lah. Dia udah akurat dan juga cenderung presisi. Kakak ambil dulu, bentar. Nah, copy. Oke. Bentar, mana tadi? Wait ya, adik-adik. Cariin aja lah 2,1, 2,2, 2,1, 2,2. Misal, datanya gini. Kakak lupa. 2,0, 2,1, 2,2, 2,1, 2,0. Oke. Jadi data pertama. Sorry. Astagfirullahaladzim. Set data 1. Oke. Ini data yang paling akurat dan presisi. Jadi datanya itu adalah 2,0, 2,1, 2,2. Cukup ya. Agak kecilin lagi. 2,0, 2,1, 2,2. Kecil banget. Sorry. Kakak benerin dulu tulisannya. Set
data 1, 2,0, 2,1, 2,2, 2,1, 2,0. Misal gini, ini contoh aja ya. Contoh datanya kayak gini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari error? Pertama kita lakukan adalah kita cari dulu rata-ratanya adik-adik. Rata-rata. Ini prinsip mudahnya ya. Tentu nanti kalau adik-adik baca rumusnya, rumusnya tidak sesederhana ini, tapi prinsipnya kayak gini. Adik-adik cari dulu rata-ratanya. Cara cari rata-ratanya kan kita tinggal, pasti adik-adik sudah pernah belajar ya, cara mencari rata-rata. Jumlahin aja semua datanya, 2,0 tambah 2,1 tambah 2,2 tambah 2,1 tambah 2,0 bagi seluruh datanya ada berapa banyak? Ada 5 data. Jadi dijumlahin semua terus dibagi 5. Coba berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat? Coba. Jumlahin semua datanya itu terus bagi 5. Ayo. Boleh pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator, boleh pakai tangan. Dicoret-coret manual. 2,08. 2,08 rata-ratanya. Bentar tak hitung lagi, kayaknya salah. Coba hitung lagi. Ayo yang lain kalau dapat. Ahnaf Oh, berapa lagi? bener-bener. Dicek lagi bener. Oke. Yang lain kalau udah dapat silakan dihitung juga. Ayo, ada yang udah dapat belum? Yuk, tunggu guys. 2,08. 2, berapa tadi? Sorry, boleh diulang Amira atau Kinan? 2,08. 0,8. Oke, berarti sama ya jawabannya si Ahnaf tadi ya. Kok dia ragu sih? Oke, ini yang segitu jawabannya 2,08. Nah, itu adalah data rata-ratanya. Kemudian, bagaimana cara mencari errornya? Prinsipnya gini adik-adik. Kan ada 5 data nih. Ada X1, X2, X3, X4, X5. Oke. Setiap data ini, coba adik-adik, setiap data itu dikurangin sama rata-rata. Setiap datanya dikurangin sama rata-rata. Oke. Dikurangin sama rata-rata. Jadi dari X1 dulu. X1 kalau dikurangin rata-rata, hasilnya adalah minus 0,8 ya. Minus 0,08. Bentar. 2,08 ya benar. Tadi adik-adik bilang 2,08 ya. Jadi kalau X1 dikurangin rata-rata minus 0,08. Bagaimana kalau X2? X2 itu siapa? X2 itu ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Jadi ini nanti kakak akan sebut X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Terus data kedua dikurangin rata-rata. Jadi berapa?
Data kedua dikurangin rata-rata berarti menjadi 0,02. Data ketiga dikurang rata-rata berarti 1,02. Data keempat dikurang rata-rata 0,02. Data kelima dikurang rata-rata minus 0,08. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk rumus, seringkali dituliskan kayak gini adik-adik. XI, oke, dikurang X rata-rata gitu. Jadi data X ke urutan tertentu dikurangin rata-rata. Nah, kemudian diapain? Oke, kemudian diapain? Nah, sebelum diolah lagi, setiap pengurangan ini adik-adik, bentar. Karena kan ada yang memberikan hasil negatif nih. Ada yang hasilnya negatif, ada yang hasilnya positif. Kita sebenarnya tidak peduli sama hasil negatifnya. Kita cuma mau lihat, oh pokoknya dia itu punya selisih sama nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu kita asumsikan sebagai nilai benar ya, sebagai nilai yang kita anggap benar gitu. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari bentar. Dari nilai sesungguhnya, panjang meja sesungguhnya kan 2,1 meter. Tapi nilai rata-ratanya ternyata 2,08 meter. Dari situ saja sudah terlihat ada errornya, ada selisihnya adik-adik. Oke, ada selisihnya. Lalu berikutnya, yang si data yang tadi udah dikurang sama rata-rata tadi, kemudian dia dikuadratkan. X1 kurang X rata-rata dikuadratkan. X2 kurang X rata-rata dikuadratkan. X3 kurang X rata-rata dikuadratkan. X keempat dikurang X rata-rata dikuadratin. X kelima dikurang X rata-rata dikuadratin. Coba. Setiap data tadi, misalkan minus 0,08, coba dikalkulatorin. Kalau dikuadratin, berapa hasilnya? Minus 0,08 dipangkatin 2. Berapa hasilnya? Coba, kakak tunggu. Minus 0,08 dipangkat 2. Silakan. Bantu kalkulatorin adik-adik. Ayo. Dapat berapa hasilnya? 0,0064. 0,0064. Oke, coba 0,02, berarti yang bawah juga 0,0064 ya. Coba 0,02 dikuadratin, berapa hasilnya? Nol koma nol dua dikuadratin, hasilnya berapa? Ayo. 0,0004. 0,0004. Berarti ini sama aja, 0,0004. Terus yang 1,02 dikuadratin, berapa hasilnya? Ayo. 1,02 dikuadratin. Ayo. Yo, berapa? 1,02 dikuadratin. Mana nih jawabannya? Nah, Jawabannya Pak 1,0404. oke. Nah, jadi pasti muncul pertanyaan, Kak, kenapa harus dikuadratin? Dikuadratin biar negatifnya hilang. Karena sebenarnya kita nggak peduli-peduli amat sama negatifnya.
Kita cuma mau lihat setiap data pengukuran kita dari X1, X2, X3, X4, X5 itu seberapa menyimpangnya dari nilai rata-rata gitu. Seberapa besar simpangannya dari nilai rata-rata. Jadi bedanya sama nilai rata-rata itu seberapa besar. Karena kita mau tahu errornya tinggi atau enggak. Kenapa? Karena ingat baik-baik, kita itu butuh data yang akurat dan presisi gitu. Harapannya presisi adalah karena kita berharap jangan terlalu lebar dari nilai rata-rata. Kita pengen datanya itu mendekati nilai rata-rata gitu. Nah, makanya nanti setiap data dikurangi nilai rata-rata. Ternyata ada data yang selisihnya negatif, ada yang selisihnya positif. Kita kan nggak butuh nilai negatif positif negatifnya. Jadi kita kuadratin biar hilang nilai rata-rata nilai positifnya gitu. Kemudian, apa langkah berikutnya adik-adik setelah ini? Semua data ini kemudian dijumlahin. Semua data ini kemudian dijumlahin. Oke, yang tadi yang udah dikuadratkan dijumlahin. Coba jumlahin. Dari 0,0064 ditambah 0,0004 tambah 1,0404 tambah 0,0004 tambah 0,0064. Coba jumlahin semuanya. Berapa hasilnya? Ayo, kakak tunggu ya. Kalian yang ngitungin. Kakak nggak ngitung nih. Nol koma nol lima tiga enam. Yakin? Ada satu loh itu. Ada satu di sini. Hasilnya pasti harus lebih besar dari satu. Satu koma berapa gitu. Coba dihitung lagi. Ditambahin aja ya semuanya. Bener-bener dijumlahin. 0,0064 tambah 0,004 tambah 1,0404. Yo. 1,054. 1, berapa? Coba ulang lagi. 1, boleh diulang? Tadi belum kedengeran. 1,54 Pak. 1, 054. 054. Udah segini. Oke. 1,054. Nah, 1,054 itu hasil dari total. Jadi kakak akan tulisnya gini, sigma. Sigma itu total ya. Sigma dari XI kurang X rata-rata dikuadratin. Apa maksud penulisan matematikanya itu? Maksudnya adalah setiap data dikurangin sama rata-rata, dikuadratin dulu, terus ditotalin. Jadi dari X1 kurang X rata-rata dikuadratin, ditambah, ditotalin sama yang lainnya gitu. Jadi I-nya ini kemudian bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung berapa banyak datanya. Pada kasus ini kan ada 5 data. Gitu. Itu cara penulisan matematikanya ya adik-adik ya. Nah, kemudian ingat baik-baik, sesuatu kalau dikuadratkan, misalkan 2 kuadrat kan 4. Kalau mau dibalikin lagi jadi 2, ya 4-nya ini diakarin. Akar 4 adalah 2 gitu. Jadi sesuatu yang dikuadratkan, kalau mau dikembalikan ke nilai semula, dia harus diakarin. Itu prosedurnya ya. Oke. Sehingga kalau data yang tadi mau dikembalikan ke semula, caranya adalah diakarin adik-adik semua. Kakak akan akarin nih. Jadi akar dari sigma XI min X rata-rata kuadrat yang nilai 1,054
Tapi sebelum kakak akarin, kakak bagi sama, karena ada berapa data? Ada 5 data kan? Karena ada 5 data, kakak bagi sama N. Apa itu N? N itu adalah jumlah data. N adalah jumlah data. Nah, ini adalah rumus standar deviasi. Gitu. Jadi rumus standar deviasi adalah caranya kayak gitu prosedurnya ya. Adik-adik cari rata-ratanya dulu. Setiap data dikurangin rata-rata. Hasil pengurangannya tadi dikuadratin dulu. Semua hasil penjumlahannya adik-adik bagi sama N dulu, dibagi sama jumlah data. Pada kasus ini ada 5 jumlah data. Oke, ada 5 jumlah data, dibagi sama N dulu, terus diakarin. Ini adalah rumus dari standar deviasi. Dan standar deviasi inilah informasi errornya. Jadi ini informasi error itu bisa dilihat dari standar deviasi. Informasi nilai error. Gitu. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman punya data yang tidak presisi, data yang teman-teman itu bikin tidak presisi, kemungkinan besar errornya tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak presisi berarti selisihnya lebar. Kalau selisihnya lebar, dikuadratin, malah jadi lebih besar lagi. Nah, itu yang harus dihindarin. Jangan sampai dapat nilai yang terlalu lebar. Gitu. Oke? Makanya error itu dipengaruhi, selain akurasi, dipengaruhi juga presisi. Kalau teman-teman nggak presisi, kemungkinan besar errornya itu tinggi. Gitu. Oke? Tapi kemudian gini teman-teman, standar deviasi ini ada 2 jenis ya. Mungkin kalian tidak familiar, kakak tulis ini. Standar deviasi. Nah, itu namanya, nama rumus errornya, standar deviasi. Nah, standar deviasi ini ada 2 jenis, teman-teman. Ada standar deviasi untuk sampel. Sampel itu terjadi pada saat datanya kurang dari 30. Oke. Ada rumus standar deviasi untuk populasi. Yang tadi kita bahas ya. Populasi itu kalau jumlah datanya lebih dari 30. Oke. Nah, rumusnya adalah kalau dia yang sampel, rumus standar deviasinya ada sedikit penyesuaian. Nah, jadi akar dari total seluruh penjumlahan yang kuadrat tadi dibagi sama N kurang 1. Jadi harus dikurang 1 N-nya. Gitu. Berarti kalau dia ada 5 data, 5-nya dikurang 1, berarti dibagi 4. Sedangkan kalau populasi, rumus standar deviasinya, dia tetap rumus yang di atas. Sigma dari seluruh rata-rata, XI kurang X rata-rata kuadrat, dibagi sama N. Jadi langsung dibagi sama jumlah datanya. Jadi sama kayak konsep dasarnya. Dibagi sama jumlah datanya. Kalau jumlah datanya ada 35, ya berarti bagi 35 gitu. Jadi harus lihat-lihat juga dia sampel atau populasi. Kok dibedain kak sampel sama populasi? Ya menurut ahli matematika harus dibedain gitu. Karena kalau dia misalkan sampel, datanya terlalu dikit, makanya kita harus berhati-hati, harus ada penyesuaian gitu. Oke? Nah, ini tadi perhitungan yang kita lakukan. Nanti kita akan lakukan hitungan standar deviasinya. Tapi kakak mau nanya dulu ke adik-adik semua. Menurut adik-adik, kira-kira standar deviasi yang kita pakai pada pengukuran kita di 5 data ini, di set data 1, kan ada 5 data nih. Menurut adik-adik, standar deviasi yang kita lakukan ini harus pakai yang sampel atau pakai populasi? Ayo, coba tebak. Sampel. Kenapa tuh? Karena jumlah datanya kurang dari 30. Emang berapa jumlah datanya? Karena datanya 5 kan. 5 doang, betul. Oke, berarti karena udah jelas menggunakan sampel pada kasus kita coba lakukan perhitungannya ya adik-adik. Ingat baik-baik. Total tadi penjumlahannya adalah 1,054.
Berarti kalau kita menggunakan standar deviasi, sorry. Kalau kita melakukan perhitungan standar deviasi, maka hasilnya sama dengan akar dari 1,054 yang tadi udah kalian hitung dibagi 5 dikurang 1. Berarti sama dengan akar, ini 1, ya. 1,054 dibagi sama 4. Nah, bagaimana cara ngitungnya? 1,054 bagi dulu dengan 4. Berapa 1,054 bagi 4? Ayo, coba dihitung. Pakai kalkulator aja. Berapa? 1,054 bagi 4. Ayo, jawabannya silakan di-share. Berapa? Nah, 0,2635. 0,2635. Nah, ini kemudian diakarin. Coba akar dari jawaban kamu 0,2635. Berapa hasilnya? Di kalkulator itu akar, kalau di HP Android kayaknya udah ada langsung otomatis simbol akar. Tapi kalau di HP iPhone itu akar itu bisa dimunculkan kalau di ini ya, adik-adik. Kalau di HP-nya di ini, dibuat landscape, dimiringin di kalkulator. Nanti ada simbol akar tuh. Panjang angkanya. Nggak apa-apa, sebut aja. Berapa akarnya? 0,51332251007. Nah, sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. 0,5, ayo, 0,5133 133. 225. Udah, sampai situ aja, dibatasi Oh. sampai situ. Oke, jadi standar deviasi ini adalah 0,5133. Oke, sehingga nanti ini adalah informasi penting untuk menyampaikan nilai errornya adik-adik. Oke, sehingga nanti pada saat menjawab hasil pengukuran kalian, ingat baik-baik. Berapa rata-rata pengukuran kalian? 2,08. 2,08. Oke. Berapa hasil pengukuran standar deviasinya? 0,5133. Berarti jawabannya adalah cara menulisan informasi pengukurannya, maka panjang meja dari hasil pengukuran itu adalah 2,08 plus minus 0,5133. Nah, kemudian gini adik-adik, antara dua bisa dituliskan seperti ini penulisan ini belum benar ya. Penulisan ini belum valid. Belum valid. Kenapa? Karena jumlah angka di belakang komanya beda-beda. Nah, jadi penulisannya bisa dibuat kayak gini. Bisa dibuat 2,0800 plus minus 0,5133. Atau bisa juga adik-adik kalau mau, Kak aku maunya dua angka di belakang koma doang. Boleh. Berarti adik-adik tulisnya 2,08 plus minus 0,51 gitu. Jadi angka di belakang komanya harus sama. Ini valid. Karena angka di belakang komanya sama. Ini juga valid. Karena angka di belakang koma sama. Jumlah angka di belakang koma, jumlah angka di belakang koma sama. Gitu. Jadi penulisan informasi pengukuran harus kayak gitu adik-adik. Oke. Nah, udah. Inilah hasil pengukurannya. Oke. Oke. Oh, sorry. Ada satu hal yang kakak lupa. Kalau hasil pengukuran harus ditutup dengan meter. Karena satuannya meter gitu. Kedua ini valid. Kenapa valid?
karena jumlah angka di belakang komanya udah sama. Gitu. Oke. Nah, jadi cara menentukan nilai error itu kayak gitu, teman-teman. Oke, cara menentukan nilai error. Jadi prosesnya itu eh, tentu presisi akan sangat mempengaruhi. Karena kalau misalkan kita menggunakan set data nomor 2, set datanya Abi, walaupun dia akurat, tapi kan nilainya tersebar banyak. Ada yang 3,0, ada yang 1,2,9, ada yang 1,5. Jadi lebar tuh. Nilai yang lebar itu kemungkinan besar akan membuat selisihnya sama rata-rata itu besar. Selisih sama rata-ratanya besar. Kalau selisih sama rata-ratanya besar, errornya, potensi errornya akan semakin tinggi. Makanya pengukuran itu harus dibuat seakurat mungkin dan sepresisi mungkin. Gitu. Oke. Bagaimana kalau misalkan apa namanya dia presisi tapi error, tidak akurat? Ya sama aja. Presisi tapi tidak akurat bisa aja berarti pengukurannya nanti dapat nilai yang bagus, tapi sebenarnya hasilnya tidak bukan hasil sesungguhnya gitu. Nah, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Oke. Jadi ini cara mengukur error ya, adik-adik semua. Cara mengukur error seperti ini prosesnya. Nanti kakak kirim materi ini ke kalian biar kalian bisa baca. Kita coba review lagi ya adik-adik. Tadi prosesnya adalah kita hitung rata-rata dulu. Setelah kita hitung rata-rata, setiap data kita kurangin rata-rata. Oke. Tapi belum berhenti di situ. Karena ada nilai minus, kita kuadratkan. Tujuannya dikuadratkan biar hilang negatifnya. Oke. Setelah kita kuadratkan setiap selisihnya sama rata-rata, kita jumlahin. Nah, setelah kita jumlahin, kita masuk ke analisis datanya. Dia ini sampel atau populasi. Seandainya dia sampel, pakai rumus standar deviasi, tapi per N-nya itu nanti dikurang 1. Oke, kalau dia populasi, per N biasa aja, nggak usah dikurangin. Gitu. Jadi hasil penjumlahan kuadratnya tadi, nanti dibagi sama N-1 atau dibagi N, tergantung sampel atau populasi. Pada data kita, dia sampel, jadi kita kurangin 1, 5 kurang 1 gitu. Dah, kita dapat, kita akarin, dapat standar deviasinya. Nah, nilai standar deviasinya ini yang kemudian akan menjadi patokan nilai errornya. Kak, seringkali plus minus atau standar deviasi ini yang di belakang ini seringkali juga dikenal sebagai istilahnya adalah ketidakpastian. Jadi dalam pengukuran itu kita pasti punya ketidakpastian. Dan standar deviasi ini adalah informasi ketidakpastian. Karena emang tidak pasti dalam melakukan pengukuran. Kita berusaha seoptimal mungkin biar pasti, tapi ya kita harus menunjukkan bahwa ada potensi error loh gitu. Kita harus akuntabel, harus jujur gitu. Oke. Nah, bagaimana cara menginformasikan nilai error? Gampang cara menginformasikan nilai error. Jadi nilai error itu akan sama dengan delta X per X. Siapa delta X itu? Delta X itu adalah standar deviasi. Standar deviasi atau ketidakpastian. Siapa nilai X? Nilai X itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata pengukuran kita yang 2,08. Atau hasil pengukuran kita 2,08. Gitu. Sehingga nilai errornya adalah 0,51 dibagi sama 2,08. Terus kali aja 100%. Atau gini dulu deh. Sebelum dikali 100%. 0,51 bagi 2,08. Berapa hasilnya? Ayo. Ada yang bisa bantu cariin? 0,51 bagi 2,08. Yuk. Berapa hasilnya guys? Dikalkulatorin 0,51 bagi 2,08. Halo? Masih adakah kalian di ini
di Zoom-nya. Ayo bantuin. Berapa? 0,45 Boleh diulang? 0,245 245 1923 19. ya 1923. Udah, tahan sampai situ aja. Oke. Sehingga ini kan kalau diingat baik-baik, ini kan perbandingan. Kalau mau dijadikan 100%, oke. Kalau mau dijadikan dalam bentuk persentase, berarti nilai errornya itu kan tinggal dikali 100 aja ya. Berarti dia adalah 24,52. Kakak bulatkan aja ya 52%. Itu nilai errornya 24,52%. Berarti kira-kira data yang kita dapatkan sudah oke atau belum? Data yang kita lakukan perhitungan ini. Kira-kira sudah oke atau belum, teman-teman? Belum. Belum, karena errornya masih sangat tinggi. Makanya error yang masih bisa dimaafkan itu adalah kalau misalkan dia kurang dari 10%. Artinya apa adik-adik semua? Ternyata walaupun yang dilakukan sama si tadi yang set data 1 itu asumsi tadi pengukuran dilakukan oleh Kansa dengan meteran di toko terpercaya dan Kansanya itu pengukur yang jago. Menurut kita, oh kayaknya ini udah presisi nih. Ternyata pada saat kita hitung, kita lakukan perhitungan, wah ini mah belum belum oke nih datanya, errornya masih tinggi, berarti kurang presisi. Bahkan sekedar mendekati pun masih kurang presisi, berarti nilainya kalau bisa jangan sampai 2,0 gitu, jangan sampai 2,2, harus lebih dekat lagi ke 2,1 gitu. Oke. Jadi data kita ini masih terlalu melebar ceritanya gitu. Oke. Makanya dapat errornya masih gede. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik semua. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait konsep error ini dalam pengukuran? Oke. Kakak kasih waktu 30 detik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Nanti kakak kirim materinya ini ya, sama juga rekamannya nanti akan dikirimkan. Oke? Silakan 30 detik kalau ada yang mau bertanya. Dan mau menyimak dulu materinya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kakak cukupkan dulu sampai sini. Oke, izin mematikan recording. Oke. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan berguna buat adik-adik semua. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas Siap, pelajarannya hari ini. sama-sama. Mari ya. Sampai Makasih, jumpa Pak. semuanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Yuk.